Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab Abi Suja. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai masalah riba. Dalam kajian kita kali ini kita akan masih berkisar masalah jual beli yang dilarang oleh agama. Di sini Imam Abi Suja menerangkan Bismillahirrahmanirrahim wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu, yang artinya dan tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang telah dibelinya dari orang lain sebelum dia menerima sesuatu tersebut. Jadi tidak sah dan tidak diperbolehkan kita menjual sesuatu kepada orang lain. Sesuatu ini kita beli dari orang ketiga, tapi barangnya belum kita terima. Jadi misalnya, kalau Anda mempunyai toko, misalnya toko bahan bangunan. Ada orang membeli misalnya semen, membeli semen, padahal di dalam toko barangnya tidak ada. Cuma orang ini, pembeli ini datang ke toko Anda, membeli semen, dan Anda mengatakan semennya sekarang belum ada di toko, tapi insya Allah 1 jam lagi akan datang. Dan sekarang kita mengadakan transaksi. Yang penting orang tersebut telah membayar jumlah semen yang dia beli, sedangkan semennya belum ada, belum sampai ke tempat Anda, atau Anda sudah membeli dari pabriknya misalnya, tapi barangnya belum datang. Jual beli ini tidak diperbolehkan. Jadi kita tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang kita beli dari orang lain sebelum sesuatu tersebut kita terima. Baik orang yang membeli dari kita ini membeli dengan langsung dibayar kontan, atau membeli dengan utang. Secara mutlak kita tidak diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang mana sesuatu ini tidak ada di tangan kita. Berbeda dengan salam. Salam ini adalah akad pesan, ya. Akad pesan, saya memesan kepada Anda barang misalnya, atau kursi yang modelnya kayak gini, sifatnya seperti ini, panjangnya seperti ini, bentuknya kayak gini. Terus saya membayar, ini diperbolehkan. Tapi kalau Anda menjual sesuatu, Anda punya toko, terus ada orang membeli, barangnya belum ada di tokonya, tapi Anda sudah membeli dari orang lain, tapi belum datang, belum dikirim sama orang yang telah Anda peseni tadi misalnya, maka tidak boleh Anda menjual barang tersebut sampai Anda menerima barang tadi. Baik orang yang membeli tadi membeli langsung dengan uang kontan, dibayar langsung, atau dia membeli dengan cek atau dengan bond. Hal ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni abta'u hadhil buyu' fama yahillu li wa ma yahrumu alayya qala ya ibn akhi la tabi'anna syai'an hatta taqbidahu. Seorang sahabat yang namanya Hakim bin Hizam, dia adalah seorang pedagang, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya adalah orang yang berdagang dan menjual banyak barang. Saya minta Rasulullah menerangkan kepada saya jual beli apa yang diperbolehkan dan jual beli apa yang diharam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, la tabi'anna syai'an hatta taqbidahu. Janganlah kamu menjual sesuatu sampai kamu menerima sesuatu tersebut. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan hal tersebut. Dan untuk tidak sahnya dalam hal ini, ulama Syafi'iyah mengatakan tidak sah jual beli tersebut
Karena jual beli tersebut mengandung dua sebab. Sebab yang pertama, karena jual beli atau menjual barang yang belum kita terima, ini adalah karena pemilikan yang kita miliki adalah pemilikan yang lemah. Kenapa? Karena jual beli yang telah kita lakukan dengan orang ketiga ini akan misalnya barang tersebut kalau tidak datang atau barang tersebut ada cacatnya atau terjadi sesuatu yang ketidakcocokan, maka jual beli tersebut akan terfasah atau akan batal begitu saja. Maka kepemilikan yang saya miliki atas barang yang saya beli yang belum saya terima, ini adalah pemilikan yang sangat lemah sekali. Maka karena pemilikan yang saya miliki atas barang tersebut sangat lemah karena belum saya terima barang tadi, maka saya tidak boleh menjual barang tadi kepada orang lain. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena barang tersebut barang yang saya beli yang belum datang tadi adalah barang yang menerima dua tanggungan menerima dua tanggungan. Tanggungan yang pertama karena barang tadi saya yang menanggung atas orang yang membeli dari saya. Dan tanggungan yang kedua, tanggungan atas orang yang menjual barang tadi kepada saya. Jadi barang satu tidak mungkin menerima dua kali tanggungan. Atas berdasarkan hadis ini dan beberapa illah atau beberapa sebab yang ada, maka fuqaha para ahli fikih mengatakan jual beli yang seperti ini hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah secara mutlak karena hadis yang saya sebutkan tadi. Dan untuk mentasarrufkan barang yang telah kita beli yang belum kita terima, itu tidak diperbolehkan. Baik dengan cara kita jual kepada orang lain seperti yang disebutkan dalam hadis ini, atau tasarruf yang lain juga tidak diperbolehkan. Dikiaskan dengan jual beli yang ada nas hadisnya. Misalnya kita membeli sesuatu kita membeli sesuatu yang belum kita terima, sesuatu tadi, maka sesuatu yang belum kita terima ini tidak boleh kita jadikan mas kawin misalnya, karena sesuatu tersebut belum kita terima. Kalau kita kawin misalnya, terus sesuatu yang belum kita terima tadi itu kita jadikan mas kawin, maka tidak sah. Begitu juga misalnya sesuatu yang belum kita terima tadi kita kasihkan, kita hibahkan kepada orang lain, maka tidak sah. Misalnya saya membeli mobil dan sudah saya bayar, cuma mobilnya belum diantar atau belum dikirim oleh pihak dealer, maka saya tidak boleh menjual mobil yang belum saya terima tadi. Baik menjualnya atau ditasarrufkan dengan tasarruf yang lain, misalnya untuk mobil tadi saya peruntukkan untuk calon istri misalnya sebagai mahar, atau mobil tadi saya hibahkan kepada orang lain, tetapi saya belum menerima atau pihak dealer belum mengirim mobil tadi, maka tidak diperbolehkan. Begitu juga tidak boleh kita jadikan sebagai jaminan atau rohan. Kalau kita membeli sesuatu atau membeli mobil misalnya, sedangkan pihak dealer belum mengirim mobil tadi, maka kita tidak diperbolehkan untuk tasarruf. Misalnya saya membeli sesuatu yang lain, terus mobil yang saya beli tadi saya jadikan jaminan. Ini tidak diperbolehkan karena mobil tadi belum saya terima, maka pemilikan saya atas mobil yang belum saya terima tadi adalah kepemilikan yang lemah, yang mana kapan-kapan saja jual beli yang saya lakukan dengan orang ketiga tadi bisa bubar atau bisa batal karena sebab yang mungkin bisa menyebabkan bubarnya jual beli yang telah saya lakukan. Ini adalah arti daripada wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu, dan tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang dia beli dari orang lain sebelum dia menerima sesuatu tadi. Kemudian setelah itu Imam Abi Suja menerangkan wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan, dan tidak diperbolehkan atau haram menjual daging dengan hayawan. Menjual daging dengan hayawan tidak diperbolehkan, baik menjual daging dengan hayawan yang sejenisnya, menjual daging kambing ditukar dengan kambing yang hidup, ini tidak diperbolehkan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi, naha antuba asyatu bil lahmi. Rasulullah SAW melarang untuk menjual seekor kambing dijual atau ditukar dengan daging. Ada yang mengatakan jika kita menjual daging ditukar dengan hewan yang lain jenis maka diperbolehkan.
Ada yang mengatakan demikian, tapi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan menjual daging dengan hewan. Dengan hewan, baik hewan tersebut adalah hewan yang satu jenis atau hewan yang lain jenis. Baik hewan tersebut adalah hewan yang bisa dimakan dagingnya atau hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, semuanya tidak diperbolehkan. Semuanya tidak diperbolehkan. Dan termasuk tergolong dalam menjual termasuk dalam kategori menjual daging dengan hewan adalah menjual misalnya lemaknya atau dalam bahasa Jawanya gaji atau menjual misalnya menjual hatinya hati atau menjual pahanya saja, maka semuanya tidak diperbolehkan. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim tadi, juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di kitabnya Muwatta, hadis mursal. Yang mana hadis mursal ini diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawan bilahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk menjual hewan ditukar dengan daging dalam segala bentuk, dan seperti yang saya keterangkan tadi, termasuk dalam kategori daging di sini adalah bagian-bagian hewan seperti paha atau hati atau usus-ususnya, semuanya tidak boleh dijual atau ditukar dengan hewan. Terus setelah menerangkan masalah menjual hewan dengan daging, maka kalau menjual daging dengan daging, gimana hukumnya? Menjual daging dengan daging, apakah diperbolehkan? Kalau menjual daging dengan daging, maka diperbolehkan kita menjual daging kambing dengan daging kambing. Kalau memang satu jenis kalau memang satu jenis daging kambing dengan kambing, maka disyaratkan tamasul, seperti kita terangkan dalam bab riba kemarin, maka harus ada kesamaan timbangannya atau takarannya. Juga tidak diperbolehkan di sana ada yang tempo, dan harus diserah terima di tempat transaksi, di tempat jual beli tersebut. Kalau memang menjual daging kambing ditukar dengan daging kambing. Kalau misalnya, karena daging dengan daging adalah termasuk barang ribawi, seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu. Kalau barang yang kita perjualbelikan adalah ribawi ditukar dengan barang ribawi, seperti daging ditukar dengan daging, kalau satu jenis maka disyaratkan 3 hal, yaitu ada tamasul, yaitu ukurannya sama, timbangannya sama, harus ada taqabud, saling serah terima, juga harus halan, harus langsung, tidak ada tempo. Tapi kalau misalnya kita menjual daging kambing kita tukar dengan daging sapi, maka juga diperbolehkan. Tapi dengan 2 syarat, yaitu syarat taqabud, harus diserah terima di tempat penjualan, juga harus yang ada hal, tidak boleh ada tempo dalam jual beli tersebut. Apakah harus sama timbangannya? Tidak disyaratkan, karena menukar daging kambing dengan daging sapi, daging kambing bukanlah jenis daripada daging sapi, maka tidak disyaratkan adanya tamasul, Tapi kalau kita menjual hewan dengan hewan, kita menjual kambing dengan kambing, menukar kambing dengan kambing, maka diperbolehkan Diperbolehkan kita menukar kambing dengan kambing, karena kambing dengan kambing bukanlah termasuk barang ribawi, maka kita diperbolehkan menjual seekor kambing ditukar dengan 2 ekor kambing, atau kita menukar 3 ekor kambing ditukar dengan seekor sapi atau dengan seekor onta, maka diperbolehkan, karena hewan-hewan ini bukan termasuk dalam kategori barang ribawi. Memang daging termasuk dalam barang ribawi, karena daging adalah termasuk dalam kategori makanan, yang makanan ini kalau dijual, kalau ditukar dengan sama-sama makanan, maka harus memenuhi syarat-syarat yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau selagi hewan tadi itu belum disembelih, maka dia tidak termasuk barang ribawi, maka boleh kita menukar seekor kambing
dengan 2 ekor kambing atau 1 ekor sapi dengan 7 ekor kambing, maka diperbolehkan. Baik jual beli tersebut atau tukar kambing dengan kambing tadi, tukar hewan sama hewan tadi itu secara langsung ya, atau tidak langsung, maksud saya langsung adalah langsung serah terima di tempat pembelian atau serah terima di tempat transaksi, atau tidak ada serah terima langsung tapi diakhirkan misalnya. Orang penjual yakni orang yang menukar kambingnya dia serahkan terlebih dahulu, nanti besok baru menyerahkan sapi, maka tidak ada apa-apa. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyujahiza jaishan fanafadat al-ibil fa amarahu ayyakhudha fi qilas as-sadaqah fa kana ya'khudul ba'ira bil ba'iraini ila al-ibil sadaqah. Maka suatu ketika Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mendapat perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan pasukan perang. Dan ketika itu kendaraan yang dipakai untuk peperangan adalah unta ya, unta juga kuda. Dan ketika itu dalam Baitul Mal atau dalam prajurit ini pasukan yang persiapkan tidak ada kendaraan sama sekali. Nafidat ibil, tidak ada unta sama sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk mengambil unta sedekah ya, ditukar dengan unta yang ada yang kecil ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk menukar 1 ekor unta ditukar dengan 2 ekor unta yang kecil. Semuanya unta yang besar tersebut karena akan dipakai untuk peperangan. Berarti ini menandakan bahwasanya menukar hewan dengan hewan diperbolehkan, dan ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi diperbolehkan, dan hadis tersebut adalah hadis hasan, bisa dipakai sebagai dalil yang menyatakan bahwasanya menukar hewan dengan hewan adalah diperbolehkan dan tidak disyaratkan harus ada tamasul, harus ada taqabud, dan harus ada hal. Baik. Kemudian setelah menerangkan hal tersebut, Imam Abi Suja menerangkan wa yajuzu bai'u dzahabil fiddah mutafadilan naqdan wa kadzal mat'umatu la yajuzu bai'ul jinsi minha bijinsihi tafadhul mutafadilan wa yajuzu bai'ul jinsi minha bighairihi mutafadilan naqdan. Hal ini, masalah ini telah kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu. Ini artinya wa yajuzu bai'u dzahab, dan diperbolehkan kita menjual dzahab bil fiddah ditukar dengan perak, mutafadilan dengan lain timbangannya, naqdan tapi harus langsung dibayar di tempat transaksi, tidak boleh diakhirkan ya. Serah terimanya tidak boleh diakhirkan dan tidak boleh adanya tempo dalam transaksi tersebut. Wa kadzal mat'umat, begitu juga hukum daripada makanan, la yajuzu bai'ul jinsi minha, tidak diperbolehkan menjual satu jenis makanan minha bijinsi dengan jenis yang sama mutafadilan secara berbeda timbangannya. Kalau beras ditukar dengan beras, nasi ditukar dengan nasi, maka harus sama timbangannya, jangan sampai berbeda. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bighairihi, dan diperbolehkan menjual sejenis makanan ditukar dengan jenis yang lain, mutafadilan dengan tidak sama timbangannya, naqdan tapi harus diserahkan langsung, terserah terima di tempat transaksi. Boleh. Maka kita diperbolehkan menukar tomat dengan gula, tapi dengan syarat langsung barangnya diserah terimakan di tempat transaksi, tidak boleh diakhirkan penyerahannya dan tidak boleh adanya tempo dalam hal ini. Hal ini telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Kemudian setelah itu Imam Abu Suja mengatakan wala yajuzu bai'ul gharar, dan tidak diperbolehkan. Perlu diketahui bahwasanya untuk ibaratnya para ahli fikih kalau mereka mengatakan atau menyebutkan ibarat wala yajuzu berarti tidak boleh, yang artinya haram ya. Wala yajuzu di sini artinya tidak boleh, yang mempunyai arti wa yahrum, dan diharamkan. Bai'ul gharar, jual beli yang mengandung penipuan atau jual beli yang belum jelas ya. Jual beli yang belum jelas. Dari setiap jual beli yang di sana ada unsur penipuan, maka jual beli ini tidak diperbolehkan dan diharamkan oleh agama. Semua itu adalah untuk menghindari cekcok atau untuk menghindari perselisihan yang terjadi antara penjual dan pembeli pada esok hari jika ternyata jual beli yang mereka lakukan mengandung unsur penipuan. Ini adalah
hikmah daripada agama Islam, yang mana agama Islam adalah agama yang luas dan menertibkan semua bentuk urusan manusia, sehingga Rasulullah SAW dalam hal ini setiap jual beli yang di situ ada unsur penipuannya, maka jual beli tersebut tidak sah atau haram. Hal tersebut adalah berdasarkan sebuah hadis, yang mana hadis ini seperti yang telah kita jelaskan dalam kajian yang lalu, diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis yang bunyinya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan setiap jual beli yang mengandung unsur penipuan. Gharar di sini adalah namanya gharar. Gharar adalah unsur penipuan, dan kata-kata gharar di sini adalah mempunyai arti yang sangat besar sekali, yang sangat luas sekali. Jadi ini tidak sekedar dalam bentuk jual beli. Setiap akad atau setiap transaksi muamalah, baik itu jual beli atau sewa menyewa atau misalnya gadai, semuanya itu tidak diperbolehkan kalau di sana ada yang namanya gharar, ada unsur penipuan. Sehingga untuk mentafsiri kalimat gharar ini, para fuqaha menyebutkan contoh yang sangat banyak sekali. Termasuk di sini adalah seperti bai'ul ba'ir an-nad. Kita tidak diperbolehkan menjual unta yang tidak bisa kita tangkap, unta yang ganas, yang beringas, yang sulit untuk kita kendalikan, maka tidak sah. Begitu juga al-jamus al-mutawahhish, kita tidak diperbolehkan untuk menjual jamus, kerbau yang sedang dalam keadaan ganas, tidak bisa kita kendalikan, tidak boleh kita jual, karena kita tidak bisa memberikan kerbau tersebut kepada orang yang membeli kerbau tersebut dari kita. Ini karena jual beli ini mengandung unsur penipuan, ya, karena si penjual tidak bisa menyerahkan barang yang dia jual kepada pembeli. Begitu juga termasuk contoh yang disebutkan oleh para ahli fikih adalah bai'ul abdul munqati' khabaruhu. Kita tidak diperbolehkan untuk menjual budak yang kita miliki, yang mana kita tidak mengetahui di mana budak tersebut. Budak yang hilang, ya, budak yang hilang. Budak kita yang telah hilang tidak diketahui kabarnya, kita tidak boleh menjual budak tersebut kepada orang lain. Karena apa? Karena jual beli ini mengandung unsur penipuan. Kita tidak bisa menyerahkan barang yang kita jual kepada pembeli. Juga bai'us samak fil ma'il katsir, kita tidak diperbolehkan untuk menjual seekor ikan yang ada di kolam yang sangat besar, yang sulit untuk kita tangkap, karena ini juga termasuk mengandung unsur penipuan. Juga bai'us samarah allati lam tukhlaq, kita tidak diperbolehkan menjual buah-buahan yang belum diciptakan atau yang belum ada. Misalnya kita menjual misalnya saya menjual buah mangga yang ada di pohon, tapi buah ini masih berupa kembang. Jadi belum berupa bunga, belum berupa buah, masih dalam bentuk kembang saja, itu sudah dijual, maka tidak diperbolehkan, karena ini mengandung penipuan, karena tidak diketahui secara jelas berapa hasil yang akan dipetik dari adanya kembang tersebut. Karena jangan-jangan nanti kalau terjadi atau terserang hama, maka buahnya tidak bisa dipanen, maka akan merugikan orang yang membeli. Maka ini tidak diperbolehkan karena termasuk bai' atau jual beli yang mengandung unsur gharar, unsur penipuan. Begitu juga kita tidak diperbolehkan untuk menjual kapas yang masih dalam tempat tempurungnya. Tidak boleh, karena kita tidak mengetahui kapas tersebut apakah kapas yang baik atau tidak diperbolehkan. Juga bai'ul laban fil dhar, tidak diperbolehkan kita menjual susu yang masih dalam kantong susunya. Tidak boleh. Misalnya kita punya sapi perah, terus saya mengatakan kepada orang yang datang ke saya menjual susu yang ada di kantong sapi ini kepada Anda. Ini tidak diperbolehkan, karena susu yang ada dalam kantong tersebut tidak diketahui berapa liter, ya. Maka jual beli seperti ini adalah jual beli yang mengandung unsur gharar atau unsur penipuan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Termasuk contoh lain jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual bai'ul hamil fil batni, menjual janin yang ada masih dalam perut ibunya. Ini juga tidak diperbolehkan, karena kita tidak bisa mengetahui apakah janin tadi yang ada di perut ibunya bisa keluar dengan selamat, apakah janin tadi itu janin betina atau jantan. Maka jual beli sesuatu yang mengandung unsur penipuan atau sesuatu yang tidak jelas seperti ini tidak diperbolehkan oleh agama dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan para pendengar bisa mengkiaskan dari contoh-contoh yang saya sebutkan dengan contoh-contoh yang lain. Misalnya
apa ya? Pokoknya jual beli barang yang belum jelas, ya, belum jelas atau yang mengandung unsur penipuan maka tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Misalnya orang menjual beras dalam satu karung, ya, yang atas itu bagus berasnya sehingga dilihat itu bagus, yang bawah beras yang masih basah atau beras yang tidak bagus dicampur dengan beras yang bagus, ini juga tidak diperbolehkan. Termasuk yang tidak diperbolehkan adalah menjual susu yang sudah dicampur dengan air, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli fikih. Menjual susu yang dicampur dengan air juga tidak diperbolehkan. Ini adalah mengenai jual beli, dan insya Allah untuk pertemuan kita yang akan datang kita akan membahas mengenai masalah khiyar. Sebelum kita akhiri pertemuan kita mengenai keterangan mengenai jual beli, di sini saya ingin menyebutkan beberapa akhlak atau beberapa tata krama, beberapa adab sopan santun yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan jual beli. Termasuk adab atau sopan santun yang harus dimiliki oleh orang yang berdagang atau melakukan transaksi jual beli adalah as-samahah fil bai'i wasyira. Dia harus mempunyai sifat pemurah dan mudah dalam melakukan transaksi. Jadi jangan sampai kita ini terlalu keras atau terlalu ngotot dalam jual beli. Kita harus mempunyai sifat pemurah dalam jual beli. Kalau ada orang yang butuh misalnya untuk hutang, maka dipersilahkan. Yang penting orang tersebut bisa membayar sesuai dengan waktu. Seandainya dia sudah berusaha untuk membayar tepat pada waktunya, tapi dia subhanallah ada cobaan misalnya sehingga tidak bisa membayar tepat pada waktu, maka kita ya memaklumi orang tersebut. Kita bisa memberikan tempo yang lebih panjang lagi kepada dia supaya berusaha untuk membayar utangnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan rahimallahu, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati rajulan, seorang laki-laki samhan yang pemurah. Idza ba'a, ketika dia menjual sesuatu. Wa idza ishtara, begitu juga ketika dia membeli. Wa idza iqtada, begitu juga orang pemurah yang ketika orang tersebut menuntut pembayaran utang. Maka seorang yang melakukan akad jual beli atau seorang pedagang hendaklah punya sifat pemurah, mempunyai sifat gampang, memudahkan segala urusan, tidak mempersulit. Kalau diutangi ya gampang, yang penting orang tersebut siap untuk membayar. Tapi kalau misalnya orang yang utang itu sudah terkenal bahwasanya orang itu adalah orang yang sulit untuk membayar dan sulit untuk ditagih, maka jangan dikasih utangan, ya, jangan dikasih utangan, karena orang tersebut berarti kita kalau ngasih orang hutang yang mana kita sudah mengetahui bahwasanya orang yang hutang ini memang orang yang alot untuk membayarnya atau punya kebiasaan jelek, sulit untuk membayar meskipun dia punya duit, maka jangan kita hutangi karena hal tersebut akan sama saja dengan membantu dia untuk melakukan dosa atau pekerjaan yang berdosa. Maka dalam jual beli hendaknya seorang pedagang mempunyai sifat pemurah dan gampang dalam muamalah. Sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan pembeli atau orang yang berdagang adalah as-sidqu. Harus mempunyai sifat jujur dalam segala bentuk, ya, dalam segala transaksi dia harus jujur. Tidak pernah berbohong sama sekali. Kalau memang dagangan yang dia jual ini adalah dagangan yang jelek, maka katakan dagangan ini adalah jelek. Kalau memang dagangan ini adalah produksi Cina, maka bilang dagangan ini atau barang ini adalah bikinan Cina. Barang ini bikinan Jepang, barang ini bikinan Thailand atau bikinan Taiwan. Semuanya harus dijelaskan kalau memang orang yang membeli minta tahu atau tanya kepada dia. Jangan sampai kok barang yang kualitasnya jelek dia bilang ini barang kualitas tinggi, sehingga ada unsur penipuan dalam jual beli. Maka orang yang melakukan jual beli atau seorang pedagang harus mempunyai sifat jujur, karena jujur inilah yang menjadikan jual beli tersebut mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kok tergiur dengan laba karena ingin mendapatkan laba yang banyak sehingga dia nekat untuk berbohong. Ini sama saja dengan bunuh diri. Jadi seorang pedagang harus mempunyai sifat yang jujur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya seorang sahabat yang namanya Rifa'ah radhiyallahu anhu suatu ketika kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila musalla fara'an nas yatabaya'un. Jadi Rifa'ah ini berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuju masjid, dan
ketika berjalan itu di tengah jalan melihat banyak orang yang melakukan jual beli. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ma'syarut tujar, wahai orang-orang yang berdagang." Kemudian dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semua orang yang berdagang di situ menengok kepada Rasulullah. Innat tujara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Wahai para pedagang, sesungguhnya pedagang-pedagang itu besok pada hari kiamat akan digiring atau akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang fujar, orang yang fasik, orang yang tidak bagus. Illa ittaqallaha, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Wa barra, dan berbuat kebaikan, wa shadaqa, dan orang yang jujur. Jadi pedagang jika dia tidak berbuat kebaikan dan jika dia tidak jujur dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdagang, maka besok pada hari kiamat akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang fasik, dengan orang-orang yang jelek. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajiru as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Yang artinya bahwasanya at-tajir as-saduq, seorang pedagang yang jujur, al-amin, yang bisa dipercaya, ma'an nabiyyin, besok derajatnya akan sama atau akan bersama dengan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Jadi pedagang jangan anggap remeh. Jadi orang yang berdagang adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kalau memang berdagang ini diniati untuk melakukan kewajiban, yaitu untuk demi membiayai atau memberi nafkah pada anak dan istri, maka berdagang ini mendapatkan pahala karena berdagang ini adalah sebuah pekerjaan yang wajib bagi seorang laki-laki, seorang suami untuk menafkahi, memberi nafkah untuk istri dan anaknya. Dia melakukan berdagang, maka berdagang ini hukumnya adalah wajib. Kalau sebuah kewajiban, maka otomatis wajib ini atau berdagang ini akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya sangat besar sekali. Apa? Dia akan masuk surga, berkumpul dengan para nabi dan para orang yang syahid dan orang yang ahli jujur. Kalau memang pedagang tadi adalah pedagang yang apa? Barro, yang berbuat kebaikan, wattaqo, dan pedagang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wasodaqo, dan pedagang yang jujur. Terus termasuk akhlak atau budi pekerti yang harus dimiliki oleh seorang pedagang adalah adamul halaf, tidak pernah sumpah. Meskipun sumpah yang dia ucapkan ini adalah sumpah yang benar, yang tidak bohong. Jangan sampai sekali-kali Anda mengucapkan kata-kata sumpah demi untuk melariskan dagangan Anda, meskipun dagangan atau sumpah yang Anda ucapkan adalah sumpah yang benar, tidak bohong. Biasanya kalau ditanya, "Ini Pak, ini kok apa ini? Ini barangnya kok jelek ini mungkin bikinan Cina." Terus mentang-mentang Anda, "Wallahi ini bukan bikinan Cina, ini bikinan Jepang nih. Coba lihat ini." Meskipun benar, jangan sampai melakukan sumpah, jangan sampai melontarkan sumpah. Secara mutlak, sumpah ini harus ditinggalkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat Abu Hurairah telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-halifu manfaqatun lisil'ah wa mamhaqatun lil barakah." Yang artinya sumpah ini adalah memang bermanfaat, bisa melariskan dagangan, tetapi dia mamhaqatun lil barakah, dia bisa menghilangkan atau menghapus berkah yang ada di dagangan yang Anda dagangkan. Jadi jangan sampai kita dalam melakukan jual beli mengucapkan sumpah, meskipun sumpah yang kita ucapkan adalah sumpah yang benar, bukan sumpah yang bohong. Ini sumpah yang benar, apalagi sumpahnya bohong. Kalau sumpahnya bohong, maka otomatis jual belinya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah orang yang berdosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qulna man hum ya Rasulullah? Faqad khabu wa khasiru. Faqala al-mannanu wal musbilu izarahu wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau bersabda 3 orang yang mana orang ini tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat, dan tidak akan dibersihkan hati mereka. Dan mereka akan diberi azab yang sangat pedih. Siapa mereka ini? Mereka adalah al-mannan, orang yang suka undat-undat kalau bahasa Jawanya. Kalau sudah ngasih sesuatu terus dia selalu menyebut-nyebutkan sesuatu yang dikasihkan kepada orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Wal musbilu izarahu, dan orang yang menurunkan sarungnya atau pakaiannya. Maksudnya orang yang pakai sarung atau pakai pakaian itu terlalu pendek atau terlalu panjang sehingga hampir menyentuh tanah. Hal itu dilakukan karena sombong misalnya. Maka kalau orang yang melakukan yusbil izar, orang yang memanjangkan sarungnya sampai hampir menyentuh tanah karena sifat sombong, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wal munfiqu sil'atahu bil halif, orang yang menjual, yang melariskan atau menawar-nawarkan barangnya, barang dagangannya dengan haliful kadzib, dengan sumpah yang palsu. Maka orang tersebut akan mendapatkan azab alim, akan mendapatkan siksa yang pedih besok pada hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk akhlak atau budi pekerti orang yang berdagang adalah al-iktsaru minas shadaqah, hendaknya dia memperbanyak sedekah. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis bahwa sedekah itu adalah bisa menjadi pelebur dosa dan bisa menolak bala. Begitu juga dengan memperbanyak sedekah ini bisa apa? Nanti diharapkan sedekah yang kita lakukan ini bisa menghapus segala sesuatu kesalahan yang kita lakukan ketika kita melakukan transaksi jual beli. Misalnya kita sumpah tidak sengaja misalnya, atau berbohong tidak sengaja, naudzubillah. Maka dengan melakukan sedekah ini, pahala sedekah ini akan menghapus daripada kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, ya. Karena kebaikan itu bisa menghapus kejelekan yang telah kita lakukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Qais bin Abi Gharzah radhiyallahu anhu, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nusamma samasira faqala ya ma'syara tujjar inna syaitana wal itsma yahduranil bai'a fashubu bai'akum bis shadaqah. Wahai orang-orang yang berdagang, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, wal isma, dan dosa, yahduran, itu mereka berdua datang ketika kamu melakukan jual beli. Fashubu bai'akum bis shadaqah, maka campurlah jual beli kamu dengan sedekah. Karena syaitan itu datang ketika kita melakukan transaksi jual beli, begitu juga dosa itu datang ketika kita melakukan transaksi jual beli, maka campurkan jual beli kamu dengan sedekah, sehingga adanya dosa dan setan ini tertolak dengan adanya sedekah tersebut. Nah, kemudian termasuk akhlak atau budi pekerti yang harus dimiliki oleh seorang pedagang adalah dia harus hati-hati dalam jual beli, dan termasuk yang dianjurkan adalah hendaknya dia melakukan kalau melakukan transaksi jual beli, mendatangkan saksi dan menulis setiap transaksi jual beli yang telah dia lakukan. Apalagi kalau jual beli yang dia lakukan adalah jual beli dengan nasi'ah, dengan dibayar nanti. Orang yang menjualnya itu, orang yang membeli masih bayarnya nanti. Atau Anda membeli sesuatu yang mana Anda tidak bisa membayar seketika itu juga, tapi membayarnya nanti. Atau Anda diutangi orang, tidak bayar langsung. Maka seharusnya dan disunahkan untuk mencatat transaksi yang telah Anda lakukan, begitu juga mendatangkan saksi atas transaksi yang telah Anda lakukan. Hal ini adalah yang telah dianjurkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, kalau kamu saling hutang-hutang, bidainin ila ajalin musamma, dengan tempo yang telah kamu tentukan, faktubu, maka tulislah akad hutang piutang tadi. Subhanallah, dikhawatirkan nantinya pada suatu ketika kamu lupa dengan hutang yang Anda lakukan, atau lupa berapa hutangnya dia ambil. Maka dengan adanya tulisan ini, maka tulisan ini bisa menjaga kelalaian Anda, sehingga Anda bisa membayar hutang Anda sesuai dengan transaksi yang telah Anda lakukan, sehingga Anda tidak mendolimi orang yang telah Anda hutangi. Gitu ya. Ini adalah termasuk juga dalam ayat yang lain, fa'ashidu idza tabayatum, dan hadirkanlah saksi jika Anda atau jika kamu melakukan akad jual beli. Apalagi akad jual beli barang yang mahal, rumah, mobil, maka seharusnya di sana ada catatan, juga ada saksi yang menyaksikan akad jual beli tersebut. Semuanya itu adalah untuk menghindari, sedini mungkin kita bisa menghindari kesalahpahaman atau menghindari pertikaian yang terjadi jika terjadi ketidakcocokan antara penjual dan pembeli. Ini adalah semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah demi agar manusia ini bisa hidup dengan saling rukun dan tentram, tidak ada rasa dengki dan rasa dendam di antara mereka. Semuanya ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita kaji dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang manfaat. Nasallallahu subhanahu wa taala ayarzuqana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.